Rosa masuk ke kamar Davi untuk memeriksanya, tapi yang didapatinya hanyalah tempat tidur yang kosong. Dia segera mencarinya di sekitar rumah, tapi tidak menemukannya. Jangan-jangan dia menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke kamar. Dia menatap pintu pembatas tersebut untuk beberapa detik sebelum membukanya. Pelan-pelan dia masuk ke kamar Ivan. Dilihatnya Davi yang sudah tidur nyenyak di samping Ivan. Der! Suara guntur dan kilat yang keras seketika mematikan aliran listrik. Suasana menjadi gelap gulita. Karena kaget serta takut gelap, Rosa melompat ke atas tempat tidur. Pria itu kaget dan seketika terbangun ketika ada seseorang di atas tubuhnya. Der! Gemuruh guntur yang keras sekali lagi membuat Rosa membenamkan wajahnya ke dada Ivan. Untung masih ada selimut sebagai batas pemisah mereka. Jika tidak, mungkin Rosa bisa mendengar suara detak jantungnya yang berpacu. Semoga adik kecilku menurut. Gerutunya dalam hati. Dia menjadi canggung dengan posisinya saat ini. Sah, apa kamu baik-baik saja? Aku takut gelap. Dia menjawab dengan tergagap. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Apa kamu memiliki senter atau lilin? Aku akan mengambilnya, oke? Dia ingin bangun, tapi Rosa memeluknya dengan erat. Tidak, jangan tinggalkan aku sendiri. Aku takut gelap, dan Davi, dia takut guntur. Tubuhnya mulai bergetar dan suaranya sedikit terisak. Tidak ingin membiarkan gadis itu menangis, Ivan menghela nafasnya dan mengangguk. Tapi, Sah, posisi kita... Oh, maaf. Ia kemudian bangun dan berbaring di samping Davi. Rosa mencoba memejamkan matanya untuk tidur. Rasanya seperti di rumah, aman serta nyaman. Tanpa terasa, ia pun tertidur lelap. Keesokan harinya, Rosa merentangkan tangan kanannya di atas dada Ivan ketika pria itu mencoba untuk bergerak. Gadis tersebut seolah-olah mengurung tubuhnya di antara tangannya dan tempat tidur. Sah. Dia mencoba memanggil namanya. Bukan karena dia tidak menyukainya, tapi Davi sudah berdiri di sampingnya dengan tatapan yang aneh. Dengan memasang senyum palsu, ia berkata pada anak kecil itu, Dev, kembalilah ke kamarmu dulu, oke? Aku harus membangunkan ibumu. Nanti aku akan membuatkanmu sarapan. Davi hanya mengangguk lalu berjalan keluar. Ia sedikit lega. Sekarang masih ada satu misi lagi yang harus diselesaikannya, yaitu membangunkan Rosa. Pertama-tama, ia mengangkat tangan gadis tersebut dari dadanya. Lalu ia menatap wajahnya. Tapi justru bibirnya yang seksi mencuri perhatian matanya. Menelan air ludah, ia membasahi tenggorokannya yang kering. Sadar pipinya terasa panas, ia membuang muka menoleh ke arah yang lain. Kring! Suara jam beker dari meja di samping tempat tidur tiba-tiba mengagetkannya. Sama halnya dengan Rosa, ia langsung membuka mata. Menyadari dia ada di atas tempat tidur Ivan, gadis itu panik. Bangun, ia segera berlari menuju ke kamarnya. Semalam tidak terjadi apa-apa kan di antara kami?
Ia berkata di dalam hati sambil menggigit kukunya. Duduk di pinggir tempat tidur, Ivan mengusap wajah, lalu menyibak rambutnya sebelum akhirnya berjalan ke kamar mandi. Dia berharap Rosa tidak akan berpikiran yang buruk padanya. Sama seperti yang sudah-sudah, bila ia merasa malu pada Ivan, Rosa akan mengurung dirinya di lab. Ia tidak turun ke ruang makan pagi itu. Di ruang makan, Davi menyilangkan tangannya di meja. Pandangannya tidak lepas dari ayahnya yang tengah menyiapkan sarapan untuknya di dapur. Ivan sebenarnya tahu kalau ia terus diawasi dari tadi, tapi ia berusaha tidak peduli. "Halo jagoan!" Suara Adit yang baru saja melangkahkan kakinya masuk ke rumah itu mengalihkan perhatian Davi. "Om Adit!" Betapa senangnya anak itu melihat teman karibnya datang. Mengikuti di belakang Adit adalah Gavin. "Yo, hu hu hu." Setelah melakukan tos dan high five persahabatan, Adit menyusul ke dapur. Bro, tidak bisakah kamu ini mengangkatku menjadi anakmu? Aku juga ingin loh menikmati makananmu yang enak-enak. Ucapnya sambil memandang pancake yang sudah hampir kecoklatan. Tapi bukankah kamu ini sudah terlalu tua bila menjadi anakku? Ucap Ivan dengan santainya. Duduk di sebelah Davi dan mengacak-ngacak rambutnya, Gavin tersenyum. Kemudian ia melihat sekeliling. "Dev, di mana Mami?" Ia bertanya. Davi menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tadi malam, Mami tidur di kamar Dedi." Gavin shock setelah mendengar ucapan Davi. Begitupun dengan Adit, bola matanya hampir meloncat keluar. Dengan keras ia menepuk lengan Ivan. "Hey man, itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Tadi malam hujan dan mati lampu. Lalu mereka pergi ke kamarku. Hanya itu, tidak lebih." Ivan menjelaskan. "Kamu yakin tidak ada yang lebih? Apa kamu tidak akan menyesal seandainya ada yang mengambil kesempatan itu?" Adit menggodanya. Menoleh pada pria yang berdiri di sampingnya, Ivan memasang wajah tanpa ekspresi sebelum fokus kembali ke penggorengan. Itu benar, meskipun dia belum tahu pasti perasaan apa yang ada di dalam hatinya, namun perasaan ini semakin hari semakin tumbuh. "Bro, jika kamu ingin serius dengannya, kami bisa membantumu. Aku dan Gavin mungkin awal tahun depan kami ada waktu. Bagaimana kalau kita mencari tahu tentang identitasmu dulu?" Adit lalu mengalihkan pandangannya pada Gavin dan bertanya padanya. "Bagaimana menurutmu, Vin?" Gavin ia hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Meskipun hatinya terasa perih, ia berusaha tidak menunjukkannya. Adit dan Ivan bermain video game di ruang keluarga. Sementara Gavin seperti biasa, ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku. "Bro, aku merasa terhina sekarang," kata Adit sambil meliriknya. "Apa maksudmu?" Ivan tidak menatapnya karena masih fokus ke layar. Kamu menggunakan tangan Davi untuk mengontrol konsol dan bertarung denganku. Aku merasa seperti direndahkan oleh anak kecil." Ivan tertawa, diikuti oleh Gavin yang juga tersenyum di balik bukunya. "Ya,
Aku hanya mengajarinya cara menghindari serangan melalui permainan. Ini adalah keterampilan yang bagus yang harus dia pelajari. Ya kan? Tetapi untungnya permainan ini tidak mengandung unsur. Jika ada, Ivan pasti tidak akan membiarkannya bermain game ini. Bro, menurutku seandainya ada lomba ayah terbaik, mungkin kamu akan memenangkannya. Apa kamu pernah berpikir kalau kamu sebenarnya sudah memiliki anak? Ivan menurunkan pandangannya pada Davi yang tengah bersandar di tubuhnya. Aku tidak tahu, tapi kurasa tidak. Oke, bagaimana kalau kita melakukan tes? Ivan dan Gavin menoleh pada Adit secara bersamaan. Tes?